Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Amalia, pada kelas Rekayasa Perangkat Lunak berorientasi objek. Materi baru lagi ya nih tentang use case diagram. Yuk, kita langsung lanjut ke materinya. Subjek PMK-nya apa nih? Yaitu mahasiswa mampu merancang use case diagram dalam perancangan sistem dengan menggunakan tools Star UML. Kita harus tahu UML itu dalam sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk melakukan visualisasi, rancangan, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Ya, kita harus cari tahu dulu nih ya, pengertian dari use case diagram itu apa. Jadi use case diagram itu dia untuk menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang diperbuat oleh sistem, bukan bagaimana. Ya, jadi use case ini akan merepresentasikan interaksi antara aktor dengan sistemnya, seperti itu. Jadi nanti use case ini bisa menggambarkan pekerjaan tertentu nih, misalkan login ke sistem, mendaftar misalnya list belanjaan, dan lain sebagainya. Kemudian notasi atau simbolnya, yang pertama ada aktornya, yang pengguna dari suatu sistem, kemudian ada yang kedua case-nya ya. Case-nya itu simbolnya adalah oval di sini ya. Dia akan menggambarkan tentang deskripsi yang melibatkan seorang aktor. Dan use case itu biasanya menggunakan kata kerja. Kemudian nama use case ini boleh terdiri dari beberapa kata ya. Jadi tidak hanya satu, boleh terdiri dari beberapa kata. Tetapi tidak boleh ada dua use case yang memiliki nama sama. Ya, jadi satu dengan yang lainnya itu harus berbeda ya. Dan harus ingat itu. Dan ini catatannya, jadi use case diagram itu penggambaran sistem dari sudut pandang pengguna ya, atau user. Sehingga pembuatan use case itu lebih dititik beratkan pada fungsionalitas yang ada pada sistem, bukan berdasarkan alur atau urutan kejadian. Ya, coba kalian bedakan nih dengan diagram-diagram sebelumnya. Itu kan lebih menitik beratkan pada alur. Nah, kalau yang sekarang ini adalah lebih menitik beratkan pada fungsionalitasnya. Jadi, tolong dibedakan ya, teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada relasi. Relasi dalam use case itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada asosiasi nih, yaitu menghubungkan link antar elemen. Kemudian yang kedua ada generalization, disebut juga pewarisan ya. Ini adalah elemen yang dapat merupakan spesialisasi dari elemen lain. Kemudian yang ketiga ada dependensi, ini elemennya bergantung dengan elemen lain nih. Kemudian yang keempat ada aggregation, itu bentuk association di mana sebuah elemen berisi elemen lainnya. Kita akan bahas yang pertama dulu ya, tentang association, itu adalah seperti ini ya, simbolnya ya, tanda panah, kemudian association antar use case, itu biasanya juga ada ditandai dengan yang namanya include ya. Contohnya seperti yang di bawah ini ya, ada seorang aktor, dia melakukan case-nya adalah membuka rekening. Jadi dalam membuka rekening dia juga include ya case mencatat data pribadi. Ya, jadi ini adalah contoh association. Kita coba yang kedua ya, association antar use case. Ini juga ada yang namanya extend, yaitu perluasan dari use case lain jika kondisinya memenuhi. Contohnya nih, sini buka rekening ya. Dia memenuhi juga jika dia juga membuka deposito seperti itu. Kemudian tadi ada generalization. Generalization ini dia adalah antar use case ya. Dipakai ketika ada sebuah keadaan yang lain sendiri atau keadaan khusus ya. Misalnya di sini kasus buka rekening ya, teman-teman ya. Buka rekening, kemudian juga bisa membuka deposito. Kemudian yang generalisasi ini juga bisa antar aktor ya, teman-teman ya. Jadi misalkan dengan aktor yang pertama ini student, dengan international student,
dia juga bisa saling berhubungan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke use case system boundary box. Di mana dalam pembuatan use case diagram, jangan lupa kalian memberikan boundary box ya, di mana fungsinya itu adalah untuk menggambarkan jangkauan dari sistem yang dibuat atau scope of your system. Jadi jangan lupa dibuat boundary box seperti gambar di sini ya, lihat ya. Jadi use case-nya itu diberi boundary box seperti ini. Nah, coba untuk latihan, kalian buat ya use case diagram dari sebuah perpustakaan di sini ya, di mana ada admin yang bertugas memanage buku, kemudian pengguna dapat mengakses aplikasi kapanpun, kemudian ada fitur-fiturnya seperti berikut. Nanti coba kalian buat use case diagramnya. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya pada pertemuan offline. Jadi jangan lupa dikerjakan. Mungkin demikian untuk materi tentang use case diagram. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.